Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwistiono dari Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan 1A dengan NIM 2003-07066. Ya, jadi di sini saya diberi tugas UTS untuk membuat video dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Toto dengan materi pada pertemuan pertama, yaitu menjelaskan tentang jenis-jenis biomonitoring, dan materi kedua yaitu avatar data, yang ketiga ekosistem air, dan yang keempat yaitu biomarker. Jadi ya, materi pertama yaitu menjelaskan jenis-jenis biomonitoring. Jadi jenis-jenis biomonitoring itu apa? Jadi biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau bioindikator. Bioindikator sendiri adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya atau perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai penentu kualitas lingkungan. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa tidak menggunakan indikator kimia atau fisik untuk mengetahui perubahan lingkungan? Jawabannya adalah penggunaan indikator fisika dan kimia dalam monitoring terhadap toksikan di lingkungan bersifat amat dinamis atau cenderung berubah terhadap waktu dan tempat. Berbeda dengan organisme atau sistem biologi yang bisa mengintegrasikan hampir semua variabel lingkungan pada kurun waktu relatif lama dengan teknik pengukuran yang relatif lebih mudah serta tentunya relatif murah. Biomonitoring dapat digunakan untuk memprediksi bahkan mengetahui dampak yang lebih luas akibat pencemaran udara, air, dan tanah, sehingga menjadi landasan dalam pengembangan dan pengelolaan lingkungan. Biomonitoring ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Jadi, yang pertama yaitu bioassessment study. Jadi, bioassessment study mengkaji kehidupan suatu komunitas, termasuk fungsi dan struktur komunitas. Untuk tingkat organisme kehidupan, yang pertama yaitu dimulai dari molekul. Jadi, molekul itu adalah gugusan yang secara elektris netral yang tersusun dari dua atau lebih atom yang saling berkaitan melalui ikatan kimia. Unit struktural terkecil yang hidup itu adalah sel. Kemudian jaringan itu kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda, itu namanya jaringan. Nah, untuk organ ini adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih, itu namanya organ. Sistem organ, sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Organisme, entitas individual yang mewujudkan sifat-sifat kehidupan. Populasi, jadi populasi itu adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan bereproduksi di antar sesamanya. Komunitas sendiri itu adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungannya, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Ekosistem, jadi terpisah antara hidup dan lingkungannya. Bioma, jadi bioma itu adalah wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama, yang meliputi komunitas tumbuhan, hewan, organisme tanah, bakteri, dan virus. Di sini menurut Sidlo al 2006 bioassessment mengauk pada proses mengevaluasi integritas ekologi baik lingkungan darat maupun akuatik dengan mengukur karakteristik organisme atau kumpulan organisme yang menghuni lingkungan tersebut. Untuk lingkungan akuatik, bioassessment mengacu pada penilaian integritas ekologi dari badan air dengan mengukur atribut kumpulan organisme yang menghuni perairan. Dalam hubungannya dengan pengukuran biologis, bioassessment lingkungan akuatik biasanya termasuk pengukuran dengan habitat zona riparian.
Preparium, kumpulan umum organisme air yang digunakan untuk biosmen, yaitu ikan, makrovertebrata, dan alga. Namun, karakteristik populasi spesies tunggal atau sentinel juga digunakan sebagai indikator biologis dan integritas ekologi. Yang kedua yaitu toxicity bioasi. Jadi, toxicity bioasi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan atau tumbuhan dan hewan. Tujuan pengujian toksisitas adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologi, dan jika demikian, sejauh manakah dampaknya. Jadi, toksisitas dapat dievaluasi di seluruh organisme atau in vivo menggunakan molekul atau sel atau in vitro. Setelah polutan yang terduga memberi pengaruh telah diidentifikasi, pendekatan pedoman atau in silico dapat digunakan untuk memprediksi toksisitasnya berdasarkan sifat fisika kimia dan kemungkinan keberadaannya di perjalanannya di lingkungan. Nah, masuk ke materi yang kedua, yaitu membahas tentang avertebrata. Jadi di sini di materi kedua yaitu menjelaskan tentang pertama yaitu pengertian avertebrata dan invertebrata itu apa, dan yang kedua yaitu biota berdasarkan rangka tubuh. Biota perikanan dibagi menjadi dua kelompok. Akan menjelaskan invertebrata, vertebrata, dan yang ketiga yaitu perikanan berdasarkan sifat-sifat cara hidupnya. Jadi yang pertama yaitu avertebrata. Apa sih avertebrata itu? Jadi avertebrata atau invertebrata adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antara ruas-ruas tulang belakangnya. Biota berdasarkan keberadaan rangka tubuh atau tulang belakang atau vertebrata, biota perikanan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu invertebrata dengan contohnya yaitu yang pertama ada filum Annelida, filum Arthropoda, Colenterata, Echinodermata, Mollusca, Porifera, Phlyteminthes, dan Nematmintes. Untuk contohnya yang pertama itu filum Annelida. Ini dia contoh hewannya. Ini adalah cacing tanah. Ini tuh hidupnya berbeda-beda. Ada yang di tanah dan ada yang di pasir juga. Kalau cacing ini sepertinya hidupnya di tanah yang saya tahu. Kalau cacing seperti ini sepertinya dia hidup di pasir. Lanjut ke Arthropoda, sejenis kayak cacing-cacingan juga dia contohnya. Lanjut ke Colenterata. Colenterata ini hidup di lautan. Antara lain ada brainstem atau seperti apa ya, kayak udang gitu. Terus ada udang, ada kepiting juga, banyak jenisnya. Untuk filum Echinodermata. Jadi ini adalah filum Echinodermata, itu kayak sejenis bintang laut, dan hidupnya juga di lautan ya. Lanjut ke Mollusca. Mollusca ini adalah sejenis kayak kerang-kerangan yang memiliki tulang keras di bagian luar. Contoh pertama itu kayak kerang, yang kedua risotto, bagian atasnya kan keras. Dapat dilihat gambar. Lanjut ke Porifera atau terumbu karang. Porifera ini hidupnya juga lautan ya. Lanjut ke Phlyteminthes atau klarifikasi Carnothoda, ini cacing. Lanjut ke Nematmintes.
atau cacing juga nih. Lihat gambarnya. Lanjut ya ke hewan vertebrata. Nah, hewan vertebrata ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada yang kelas Chondrichthyes, yes, terus Otage, Agnatha, terus kelas reptil, Mammalia atau Theropoda. Lanjut ya. Contohnya yang pertama itu kelas Condorcet, ada ikan hiu, ikan pari. Yang kedua ada Octais, jenis ikan ya, ikan yang menyerupai belut, agak panjang dan kulitnya itu sedikit berlendir. Saya tahu. Agnatha. Agnatha ini adalah kayak tubuhnya dapat kayak menyaring gitu, dapat membersihkan lumut-lumut yang ada di bawah permukaan. Lanjut ke kelas reptil. Yang pertama ada komodo, bunglon, ada buaya juga, ada ular, terus ada penyu dan kura-kura. Lanjut ke aves. Aves ini adalah burung memiliki paruh. Lanjut Mammalia atau tetrapoda. Dapat dilihat pada gambar. Jenis Mammalia adalah gajah, kanguru, sapi, kelawar, tikus dan lain-lain. Untuk Mammalia ini saya tahu sepertinya kebanyakan Mammalia itu memiliki daun telinga. Lanjut ya, mereka berdasarkan sifat-sifat cara hidupnya. Nah, di ikan ini ada banyak ya, contohnya ada yang pertama ada plankton, nekton, neuston, grifiton, dan bentos. Jadi plankton itu adalah organisme yang umumnya sangat kecil dan hidup layang-layang di dalam air. Gerakan organisme ini sangat dipengaruhi oleh arus air. Dibedakan menjadi fitoplankton atau tumbuhan dan zooplankton atau hewan. Lanjut ke nekton. Nekton itu adalah organisme yang dapat bergerak bebas. Neuston, organisme kecil yang bersandar atau berenang di permukaan air. Contohnya nanti ada perifon, penjelasannya itu organisme yang menempel atau merayap pada organisme atau benda yang lain yang menyembul ke permukaan air. Bentos. Bentos adalah organisme hidup yang merayap atau melekat di dasar perairan. Contohnya tidak saya sampaikan ya karena ini terlalu panjang. Selanjutnya masuk ke materi bab 3 atau materi pertemuan 3, yaitu membahas tentang ekosistem air. Jadi apa sih ekosistem air itu? Jadi ekosistem air itu adalah suatu sistem di alam di mana di dalamnya terjadi hubungan bolak-balik di antara organisme yang lain serta kondisi lingkungannya. Ekosistem dari komponen biotik dan abiotik. Untuk ekosistem ini dibagi menjadi dua ya, ada yang abiotik dan abiotik. Jadi yang pertama komponen biotik. Biotik adalah makhluk hidup. Lingkungan biotik suatu hidup adalah seluruh makhluk hidup dari spesiesnya maupun dari tempatnya ya, yang hidup di tempat yang sama. Itu spesies. Komponen abiotik. Jadi, abiotik adalah bukan makhluk hidup atau komponen tak hidup. Komponen abiotik merupakan fisik atau kimia tempat hidup makhluk. Contoh komponen abiotik ini antara lain adalah cahaya, air, kelembaban, udara, garam, mineral, dan tanah. Contoh komponen abiotik. Selanjutnya untuk ekosistem air tawar. Jadi ekosistem air tawar itu adalah ekosistem air yang airnya memiliki kadar garam yang rendah. Ekosistem air tawar biasanya berada di daratan. Ekosistem air tawar ini memiliki banyak manfaat kepada masyarakat,
antara lain sebagai sumber irigasi dan untuk pertanian. Berdasarkan keadaan air, ekosistem air tawar dibedakan menjadi dua, yaitu perairan tenang dan perairan mengalir. Jadi pertama itu untuk ekosistem air, yang pertama ekosistem air mengalir atau lautik. Contohnya itu seperti sungai. Ya, untuk ekosistem yang ada di sungai itu yang pertama ada ikan belida, serangga air, dan lain-lainnya ya. Kalau di sini semua sepertinya waktunya tidak cukup karena bisa panjang banget. Kedua yaitu ekosistem air tenang atau lentik. Contohnya itu ada di rawa, rawa gambut, padang rumput rawa, kolam, dan danau. Rawa didominasi oleh vegetasi atau tumbuhan yang berkayu. Rawa gambut didominasi oleh lumut Sphagnum. Danau juga dapat dikelompokkan berdasarkan produksi materi organiknya, itu sebagai berikut. Yang pertama ada danau oligotropik, adalah sebutan untuk danau yang dalam dan kekurangan makanan karena fitoplankton di darat. Klimatik ini produktif atau sedikit. Jadi ciri-cirinya yang pertama yaitu airnya jernih, dihuni oleh sedikit organisme, dan di dasar airnya banyak terdapat oksigen sepanjang tahun. Kemudian danau aerotropik ini adalah sebutan untuk danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan karena di dalam sungai tersebut terdapat fitoplankton sangat produktif. Untuk ciri-ciri danaunya ini adalah memiliki air yang keruh, terdapat bermacam-macam organisme, dan oksigen terdapat di daerah profundal. Kemudian untuk blue, green water, dan air untuk lingkungannya. Apa sih itu green water dan blue water? Green water adalah bagian dari air yang sangat sesaat setelah turun ke permukaan bumi akan menguap dan kembali naik ke angkasa menjadi bagian dinamis dari daur hidrologi. Jumlahnya dapat mencapai hingga 60% dari seluruh ketersediaan air yang ada di bumi. Kemudian blue water ini adalah sisa air yang menjadi bagian keseharian dari kehidupan manusia atau yang air yang biasa digunakan dalam keseharian manusia yang biasa digunakan kayak makan, air minum, mandi, kebutuhan hidup. Lanjut, ini dia persediaan air, dapat dilihat. Saya menemukannya di videonya Bapak sendiri ya. Saya screenshot. Air untuk lingkungan itu 30-30%. Blue water itu 75%, green water itu 65%, dan dikelola oleh banyak pihak ya, dari perkotaan, industri, pertanian juga. Lanjut, ekosistem air laut sekarang. Jadi ekosistem air laut atau disebut ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut. Terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem perairan pasir dangkal atau bitarol, dan ekosistem perairan surut. Ekosistem laut merupakan salah satu ekosistem alamiah akuatik yang paling besar di planet bumi ini. Luas area laut memang mencakup hampir 80% wilayah bumi. Selanjutnya, ekosistem air laut ini dibedakan atas estuari, pantai, terumbu karang, dan lautan. Pertama itu estuari atau muara mempunyai air yang sangat dangkal sehingga dapat ditembus oleh cahaya dan tempat bersatunya sungai dengan lautan. Salinitas ini dapat dipengaruhi oleh siklus harian dengan pasang surut alaminya. Tren dari sungai memperkaya estuari. Komunitas tumbuhan yang hidup di estuari ini antara lain rumput rawa garam, ganggang, dan fitoplankton. Untuk komunitas hewan
Antara lain ada cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Bahkan ada beberapa invertebrata laut dan ikan laut yang menjadikan estuari sebagai tempat kawin atau bermigrasi atau untuk menuju habitat air tawar. Estuari juga merupakan tempat mencari makan bagi vertebrata semi air, yaitu unggas air. Kemudian untuk zona intertidal atau zona pantai, pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah yang pasang surut. Pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut air laut. Organisme yang hidup di pantai memiliki adaptasi struktural sehingga dapat melekat erat di substrat keras. Daerah paling atas pantai hanya terendam saat pasang naik tinggi. Daerah dihuni oleh beberapa jenis ganggang, ada moluska dan remis yang menjadi konsumsi bagi kepiting dan burung yang ada di pantai. Daerah tengah pantai terdalam saat pasang tinggi dan pasang rendah. Daerah ini dihuni oleh ganggang porifera, anemon laut, remis, dan kerang. Siput, bahkan siput karnivora juga. Kepiting, landak, binatang laut, dan ikan-ikan kecil. Selanjutnya ya, zona neritik. Zona neritik adalah bagian tepi benua atau pulau memanjang sampai ke dalam laut sehingga jarak itu sangat jauh. Daerah ini masih dapat ditembus cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Contohnya untuk terumbu karang didominasi oleh karang atau koral yang merupakan kelompok Cnidaria yang mensekresikan kalsium karbonat. Kemudian untuk zona laut terbuka atau oceanic. Zona laut terbuka penetrasi cahaya hanya beberapa ratus meter saja. Habitat laut atau oceanic ditandai oleh salinitas atau kadar garam yang tinggi dengan ion Cl- mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik. Karena suhu tinggi dan penguapan besar di daerah tropik, suhu laut sekitar 25 derajat Celcius. Perbedaan suhu bagian atas dan bawah tinggi. Batas antar lapisan air yang panas di bagian atas dan bagian dalam yang dingin disebut daerah termokline. Di daerah dingin, suhu air laut merata sehingga air dapat bercampur. Maka daerah permukaan laut tetap subur dan banyak plankton serta ikan. Gerakan ini dari pantai ke tengah menyebabkan air bagian atas turun ke bawah dan sebaliknya, sehingga memungkinkan terbentuknya rantai makanan yang berlangsung baik. Habitat laut dapat dibedakan berdasarkan kedalamannya dan wilayah permukaan secara horizontal. Contoh hewannya antara lain ada ikan tuna, lumba-lumba, paus, dan fitoplankton. Selanjutnya, untuk ekosistem air laut, pertama ada di zona litoral, berbatasan langsung dengan daratan, paling dangkal dan paling atas dari lautan. Adapun hewan yang hidup di zona ini adalah binatang laut, bulu babi, cacing laut, kepiting, dan udang. Untuk yang kedua yaitu zona neritik, disebut juga sebagai ekosistem pantai pasir dangkal ya, karena letaknya sekitar 200 meter dari permukaan air laut. Nah, di sini hidup beberapa ekosistem kecil ya, seperti ekosistem pantai batu, ekosistem pantai lumpur, dan ekosistem terumbu karang. Selain itu, hidup juga berbagai jenis ikan, ganggang, dan rumputan laut. Yang ketiga ya, ada zona oceanic sebagai zona terdalam dari ekosistem air laut serta terbagi menjadi zona ideal dengan kedalaman 200 sampai 2000 meter yang dihuni oleh nekton, dan zona abyssal dengan kedalaman lebih dari 2000 meter yang dihuni oleh detritivore atau predator dan pengurai. Selanjutnya sampai kepada materi terakhir ya, materi keempat tentang biomaker ya. Jadi di materi terakhir ini kita belajar apa sih itu biomaker. Pertama, biomaker adalah tanda-tanda terpapar atau efek atau perentaan yang lebih awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk. Biomonitoring ditunjukkan untuk perlindungan kesehatan, paparan, dan penelitian resiko. Pertama, menjelaskan
kategori biomarker. Biomarker ini dikategorikan menjadi 3. Yang pertama ada biomarker paparan atau biomarker of exposure, dan yang kedua ada biomarker effect atau biomarker of effect. Yang ketiga ada biomarker kerentaan atau biomarker of susceptibility. Penjelasannya itu adalah pertama, biomarker paparan. Biomarker paparan ini adalah substansi atau metaboliknya atau produk dari interaksi yang diukur dalam kompartemen atau cairan tubuh. Secara umum, biomarker paparan digunakan untuk memprediksi dosis yang diterima oleh individu, yang dapat dikatakan dengan perubahan yang menghasilkan status penyakit. Ya, biomarker efek. Biomarker efek adalah perubahan terukur biokimia, struktural, fungsional, perilaku, dan lain-lain dalam suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan gangguan kesehatan atau penyakit yang mapan atau potensial. Biomarker penyakit awal menunjukkan perubahan biokimia atau fungsional awal, mulai dari adaptasi alam hingga penyakit. Selanjutnya untuk biomarker kerentaan. Jadi, biomarker kerentaan atau biomarker of susceptibility adalah tandaan kemampuan untuk menanggapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif. Selanjutnya yang kedua yaitu paparan dan biotransformasi. Jalur paparan utama adalah hasil atau paru-paru, kulit, dan konsumsi. Setelah memasuki tubuh, zat kimia dan metaboliknya dapat didistribusikan di antara kompartemen tubuh menjalani berbagai modifikasi atau biotransformasi, menyebabkan perubahan dan penyakit fungsional dikeluarkan atau disimpan. Biomarker dapat digunakan secara efektif jika latar belakang toksikologi mereka dipahami. Ada siklus kimia dan atau metaboliknya di dalam tubuh atau toxic kinetic. Kedua, mekanisme penyakit atau efek buruk toksik dinamik. Keempat yaitu sama biomarker yang dipelajari di laboratorium. Yang pertama ada metallothionesis (MTS). Sebagian besar ilmuwan setuju bahwa mekanisme biokimia dan fisiologi memungkinkan spesies bivalva atau moluska untuk mengkonsumsi dan mentolerir sejumlah besar logam berat berdasarkan pada penanganan logam mereka dengan metabolit atau MTS. Ini adalah logam berat yang beracun, kaya sistein, dan bersifat protein sitosolik. Tingkat konsentrasi MTS dapat berkorelasi dengan akumulasi fraksi ion logam beracun seperti tembaga atau kadmium dalam jaringan hewan. Selain itu, konsentrasi metaloid dalam moluska juga dapat bervariasi karena dipengaruhi oleh polutan non-metalik. Hasil penelitian di laboratorium yang telah dilakukan oleh para ahli menunjukkan adanya metallothionesis di insang dan di kelenjar pencernaan di tepes, coktus, dan Ceratoderma glossum. Yang kedua ada melon MDA atau melon di aldehyde. Ini adalah produk peroksidasi lipid karena produk ini yang berlebihan dalam sel. Setelah paparan kontaminasi atau stres karena kondisi alam, reduksi lipid dianggap sebagai fitur penting dalam cedera seluler. Ini hasil reaksi radikal bebas dalam membran biologi yang kaya asam lemak tak jenuh ganda. MDA telah digunakan secara luas untuk menilai efek kerugian dari berbagai polutan. Dan yang ketiga ada glikogen. Glikogen adalah bahan bakar untuk berbagai proses metabolisme dan fisiologi. Glikogen telah terbukti memberikan respons yang cukup baik terhadap situasi kontaminasi kompleks dan infus. Penurunan kadar glikogen yang terkait dengan perubahan pertumbuhan diamati pada kerang Mytilus edulis dan kimia atau Aremia. Setelah terpapar di limbah cair, kertas di bagian mesosom, di mana bivalva terpapar dengan polimer dari minyak dan silikon.
Yang keempat ya ACE atau acetylcholinesterase. Nah, ini adalah enzim yang penting untuk transmisi impuls saraf, pengurangan atau penghambatan aktivitas enzimatik. Ini telah digunakan untuk mendeteksi dan mengukur efek biologis organofosfor dan karbamat di perairan laut. Stres pada tes stres dianggap sebagai biomarker non-spesifik yang memungkinkan evaluasi status kesehatan umum bivalvia. Penggunaan biomarker yang diukur pada tingkat molekul atau selur telah diusulkan sebagai teknik peringatan dini yang sensitif untuk pengukuran efek biologis dalam penilaian kualitas lingkungan. Biomarker yang dipilih harus menunjukkan bahwa organisme telah terpapar polutan atau biomarker of exposure dan atau besarnya respon organisme terhadap polutan atau biomarker of effect. Biomarker peringatan ini dapat digunakan dengan cara prediktif dengan untuk inisiasi strategi biomediasi sebelum kerusakan lingkungan yang bersifat irreversible terjadi, yang tentunya memungkinkan tidak terjadi dampak atau konsekuensi ekologis. Biomarker ini kemudian didefinisikan sebagai indikator jangka pendek dari efek biologis jangka panjang. Selanjutnya yang kelima yaitu kriteria biomarker. Kriteria biomarker ini ada 4 ya. Yang pertama, biomarker harus memberikan tangkapan yang cukup sensitif untuk mendeteksi tahap awal dari proses toksisitas dan harus mendahului efek pada organisme biologis tingkat tinggi. Untuk kriteria yang kedua yaitu biomarker harus spesifik untuk kontaminasi tertentu atau untuk kelas kontaminasi tertentu. Dan yang ketiga adalah harus merespon dengan cara bersifat tergantung pada level konsentrasi yang dapat mengubah tingkat kontaminasi lingkungan. Dan yang terakhir ada identifikasi visibilitas dan logika yang didefinisikan dalam variasi tertentu terkait dengan faktor-faktor biologi. Yang yaitu matriks biologi. Di biomonitoring tersedia dalam berbagai jenis media biologis atau matriks: urin, darah, udara yang dihembuskan, air liur, keringat, air mani, feses, dan beberapa jaringan lainnya. Matriks yang tepat tergantung pada jenis biomarker, paparan efek kerentanan, dan jenis kimia. Induk atau metabolit, mudah menguap atau tidak mudah menguap, hidrofobik atau hidrofobik, tidak stabil atau persisten, dan lain-lain. Sampel biologis terpenting yang digunakan dalam praktek sehari-hari adalah urin, darah, dan kandungan-kandungan udara yang dihembuskan. Selanjutnya yang ketiga ada ekotoksikologi. Menurut Leigh 2018, ekotoksikologi adalah disiplin yang relatif baru dan pertama kali didefinisikan oleh Rutherford pada tahun 1969. Konsep ini mencoba untuk menggabungkan dua istilah yang sangat berbeda, yaitu ekologi, studi interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan organisme, dan toksikologi, mempelajari efek berbahaya dari zat pada organisme hidup, biasanya pada manusia. Dalam toksikologi, organisme menetapkan batas penyelidikan, sedangkan ekotoksikologi bertujuan untuk menilai dampak bahan kimia tidak hanya pada individu, tetapi juga pada populasi dan seluruh ekosistemnya. Ya, ada juga menurut PET ya, ada 6 maksudnya, ada 3. Maksudnya distributif dan nasib polutan dalam lingkungan, maksudnya dan nasib polutan dalam organisme hidup atau biota dalam suatu ekosistem, efek berbahaya dari polutan kimia pada konstituen atau biotik dan abiotik dari ekosistem yang termasuk manusia. Dan juga ada 3 tujuan utama dari ekotoksikologi. Yang pertama ada memperoleh data untuk risiko dan manajemen lingkungan, dan yang kedua adalah untuk memenuhi persyaratan hukum untuk pengembangan dan pelepasan bahan kimia baru ke lingkungannya. Dan yang ketiga adalah untuk mengembangkan prinsip-prinsip empiris atau teoritis untuk meningkatkan pengetahuan
pengetahuan tentang perilaku dan efek bahan kimia dalam sistem kehidupan. Terima kasih. Jadi cuma seperti itu eh, materi video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.